Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Andika Lesti Putra dari kelas Matematika Murni 2A dengan NIM 23080460027. Di sini saya ingin membahas soal-soal UAS metode statistika tahun ajaran 2023-2024. Sebelum ke soal-soalnya, kita harus mengerti dulu soal-soal yang untuk kita sebelum kita menuju ke soal-soal sama satu, kita harus mengetahui tentang SPSS. Apa sih itu SPSS? SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis. Oke, kita akan menuju ke soal nomor satu. Soal nomor satu ini adalah seorang peneliti ingin mengetahui keefektifan pengguna pupuk terhadap tinggi tanaman tomat. Peneliti melakukan penelitian terhadap pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing. Masing-masing pupuk diberikan pada 20 tanaman tomat. Pupuk diberikan mulai dari bibit sampai tanaman tomat berumur 10 minggu. Setelah 10 minggu, tinggi tanaman tomat dicatat. Hasil pengukuran tinggi tanaman tomat atau dalam cm yang menggunakan pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing ada sebagai berikut. Ini adalah tabel-tabel pupuk kriteria pupuk tersebut. Soalnya, berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat? Di soal ini kita ditanya tentang ketiga efektifan, apakah ketiga pupuk itu sama atau berbeda. Karena ini ada tiga variabel, kita akan menggunakan uji ANOVA. Untuk tabel saya sudah buat. Bisa. Oke, kita akan sudah buat ini, kita sudah tabel seperti ini. Karena kita akan buat SPSS, kita akan buatnya seperti ini, tapi dengan menggunakan variabel 1, 2, dan 3. Kita tinggal copy-nya. Kita copy terus ke SPSS. Oke, kita sudah menuju ke SPSS. Sekarang kita tinggal copy saja. Oke, terus kita akan kasih nama. Ini misalkan ada pupuk. Yang sini adalah tak bisa sampel, kita bikin sampel saja. Untuk desimal kita terserah, bisa kita 0, 1, 2, atau bisa 3. Untuk value-nya ini kita akan menambahkan value ada 3 atau 1 adalah pupuk. Value adalah pupuk kompos. Dan ketiga adalah pupuk kascing. Oke, sudah coba seperti ini. Terus kita ke measure itu adalah scale. Karena kita mencari ANOVA, kita harus ke analyze, terus ke compare means, dan kita akan ke namanya one way ANOVA. Nah, di sini kita udah ke ANOVA, terus kita akan mencari yang mana yang faktor dan mana yang dependent list. Untuk pupuk kita masukin ke faktor, dan untuk sampelnya kita akan dependent list. Optionnya itu kita serah kita butuh ke deskriptif ya. Kita beri deskriptif atau homogen itu kita sudah serah ya, kita deskriptif dulu. Kita klik oke. Oke, ini adalah hasilnya untuk
Untuk bias sama kita menuju ke ini, ke hasil kerja saya. Untuk ini adalah uji potensial itu 0 sama dengan mu 1 sama dengan mu 1 itu sama dengan mu mitigasi hal satu minimal ada satu mean yang tidak sama. Untuk statistik yang digunakan adalah F sama dengan FST per MSC. Kita mencari XI barnya dulu. Untuk diketahuinya itu N sama dengan 60, K sama dengan 3, alpanya sama dengan 5%, sama dengan 0,05, N1 sama dengan 20, N2 nya sama dengan 20, N3 sama dengan 20. Mencari X bar itu adalah X1 bar, X bar 1 sama dengan 1 per N1 NI N1 NI sigma NI J min D sama dengan 1 X1 J sama dengan 1 per 20 per data-data yang ada di sini nih. Yang ada di sini kita 40 sampai 47 sama dengan 176 per 20 sama dengan 48,8. Kita lihat apakah sama hasilnya, dan jawabannya dan hasilnya sama 48,8000 atau 48,8. Terus kita lihat lagi ke X bar 2 sama dengan 1 sama dari 1 per 20 sampai 44 sampai 45 sama dengan 916 per 20 sama dengan 45,8. Untuk apakah jawabannya sama, dan jawabannya adalah sama 45,800. Dan terakhir pupuk casting hampir sama kayak ininya, ke 20 per 43 sampai 49 sama dengan 91,20 sama dengan 46,05. Apakah sama, dan hasilnya sama 46,0500. Terus untuk kita mencari SI nya ini, untuk SI ini adalah S1 kuali itu 1 per N1 sigma N1 J minus 1 X1 XIJ sama dengan X bar 1 sama dengan 2 sama dengan 1 per 20 min 1 sama dengan 90 dikali X bar 1 yang ini sama dengan kan 591,2 sama per 19 jadinya 91,12. Untuk S2 nya sama kayak seperti nomor 1 sama dengan 3532,19 sama dengan 18,54. Untuk S3 pangkat 2 nya hampir sama, berarti 24,95 per 19 sama 10,79. Ini ada data semua, yaitu ada MI, XI bar, X bar I atau SI kuadrat. Untuk mencari X bar ini adalah X sama dengan 1 per N sigma K I sama dengan 1, N sigma NJ sama dengan 1, X I J sama dengan 1 per 60 dia ditotalkan sama dengan 40 dari 40 sampai akhir satu publikasi 49 sama dengan 2813 per 60 sama dengan 46,88. Apakah sama kayak di sana, dan jawabannya adalah sama 46,8833. Karena ini desimal 2 kita tambahkan 33 saja. SSC nya ini adalah K sigma K I sama dengan 1 NI dengan X I bar sama dikurangi X bar per 2 sama dengan 20 dikali 48,8 ini dikurangi 46,8 nya X bar, terus 20,45,8 X I bar 2 dikurangi 46,88 dan sampai 20 dikali 46,55 dikurangi 46,42. Jangan lupa untuk kuadratnya ya, karena 2000 gampang sama dengan 20 3 dari 20 terus sudah dikurung buka 2 kali lipat 8,8 per min 46,88 akan 2 plus 45,88 min 46,88 plus 46,65 min 46,88 per 2. Ini totalnya 25,5411 sama dengan 110,8344.
apakah sama kayak di sini, dan jawabannya benar, sama. Karena di sini 41833, jadi kita tambahkan 4 saja di sininya. Sekarang mencari SSE atau sesatan, nah, yang error. Kesalahan ini adalah ketik maka i sama dengan ketik maka i sama dengan 1, i min 1, terus i kuadrat sama dengan, dan 19 kan 20 dikurangi 1, kita juga 1,12 karena ini dikali si pangkat 2 nya, ditambah 19 10,59, ditambah lagi 19 10,79, karena dibuat biar lebih gampang 19 kita tambahkan semua 3 SI nya, SI 1 sampai SI 3 sama dengan 19,60,5 sama dengan 1,1495. Apakah sama? Sama dengan sama 4140,35,0. Terus kita langsung ke mencari MST nya. MST kita cari itu adalah SST di per K-1 sama dengan 110,834 per 2 sama dengan 55,417, sama dengan 55,417. Apakah hasilnya ternyata ada. Terus kita langsung MSE sama dengan SSE per N min K sama dengan 1145,35 per 57 sama dengan 20,164. Apakah sama? Agak sedikit beda, tapi untuk rasionya ini kira-kira lebih sama. Dan ini adalah data-datanya. Untuk rasio FND FSC per MSC 55,47 sama 20,748. Untuk mencari F tabel alpha sama 5,05. Di sini berdasarkan ujinya ini adalah jika H0 ditolak, F lebih besar F alpha K-1 N min K. H diterima jika F lebih kecil dari F A K-1 per NK. Jika buat saya ini kriteria pengadilan hal ditolak jika sama bersama kayak itu. Ini sama dengan F tabelnya ini adalah F alpha K-1 NK, kemudian F 0,05 per 2,25 sama 3,16. Jadi untuk kesimpulannya, karena F lebih kecil dari F alpha K-1 NK yaitu 2,748 lebih kecil dari 3,16, maka hal diterima. Jadi pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk cacing mempunyai keefektifan yang sama terhadap penyimpanan tomat. Oke, karena nomor 1 sudah selesai, kita akan melanjutkan soal nomor 2. Soal nomor 2 ini soal ini sempat hampir berhubungan dengan nomor 1, tapi yang kita cari adalah uji hipotesis dua populasi. Dan soalnya adalah berdasarkan soal nomor 1, jika peneliti hanya ingin mengetahui keefektifan bukan dengan pupuk cacing saja terhadap tinggi tanaman tomat, kesimpulan apa yang dapat diperoleh peneliti? Oke, untuk di dalam pertanyaan ini yang kita cari itu sama yang kayak pertama tadi, itu adalah untuk mencari uji hipotesis dua populasi. Untuk tabelnya ini saya sudah buat juga di ini biar lebih hampir sama kayak nomor 1, tapi untuk pupuk cacing kita akan diubah dari 3 di nomor 2. Sampai kita langsung ke SPSS. Karena ini kita sudah selesai, kita clear aja. Terus kita namakan satu ini pupuk. Ini adalah jenisnya. Pilih tinggi.
Untuk label ini kita akan menamakan jenis pupuk. pH tinggi. Untuk value-nya ini kita akan menambahkan cuma 2, 1 dan 1. Oke, untuk dan desimalnya kita ubah jadi 0 saja. Oke, untuk measure-nya. Nah, karena kita mencari uji hipotesis populasi, kita perlu ke seperti sama kayak ke analyze, compare means, tapi kita mencari independent sample t-test. Nah, untuk sample t-test ini kita akan mencari mana yang untuk mencari hipotesisnya, mana yang untuk di sini kita akan mencari uji hipotesisnya. Di sini ada 2 test variabel dan grouping variabel, dan di sini kita akan mana yang mencari grouping variabel dan yang mencari tadi tanaman tomat. Jenis pupuknya ini kita akan naruh di grouping variabel, kita cari di test variabel. Untuk optionnya ini kita untuk grouping variabel kita akan dari group 1, misalkan group 1 dan group 2, kita akan 1 dan 2 karena ini sama kayak di sini. Kita continue. Langsung oke. Oke, kita temukan, kita cari. Oke, di sini karena di sini sama kayak yang di atas kayak ini, jadi kita berdiri sini aja nih di independent sample t-test. Sample t-test ini kita mencari t-nya 1,9. Untuk f-nya ini kan 13,76. Mean difference ini hampir sama, standar errornya 1,47, lowernya. Oke, kita langsung ke ini aja, ke hasil cek ya. Berapa penelitian ini kan, misalnya ini kan pupuk cadangan 1 sama dengan 1, populasi dengan 2. Kita tahu ini adalah N1 sama 20, N2 sama 20, alfanya sama dengan 5%, sama dengan 0,05. Untuk X bar NI nya sama itu sama XI, tapi kita ada X salah ya. Untuk ini cuma segini aja, kalau X apa aja. Untuk ini adalah NI nya, ini XI X1 nya, N1 ini N1, X1 dan XI X1 pangkat 2. Di sini sama nih N2 X bar 2 dan X2 pangkat 2. Untuk uji hipotesis ini adalah H0 sama dengan mu 1 sama dengan mu 2, H1 sama dengan mu 1 tidak sama dengan mu 2. Ini adalah benar uji dua pihak. Untuk statistik ini adalah T aksen, X bar 1 X2 sama dengan X bar 2 per S1 N1 plus S2 sama dengan N2. Sama dengan 48,05 sama min 46,05 per 31,12 per 20 per 1000 7,9 20 sama dengan 2,75 per 1,20. Ini sebenarnya saya sudah pengen, tapi saya lupa untuk dari hasilnya. Jadi jawabannya adalah 1,899,4. Itu bisa juga, itu adalah 1,9. Jadi saya mohon maaf untuk ini. K0 diterima jika W1 K1 plus W2 K2 sama dengan W1 plus 2 lebih kecil dari T aksen. Terus lebih kecil dari W1 T1 plus W2 plus T2
per W1 per W2. W1 nya ini W1 nya ini S1 pangkat 2 per N1 sama dengan 31,12 per 20 sama 1,656. W2 sama dengan S1 per pangkat 2 per N2 sama dengan 10,79 per 20 tambah dengan 0,535. Untuk T1 nya T apa min T1 min 0,5 apa sama dengan N2 min 1 sama dengan T1 min 0,05 itu 20,5 sama dengan T 0,975 bagi 19 sama 0,79. Untuk D2 nya juga sama. Terus kita akan mencari W1 T1 W2 T2 per W1 per W2 sama dengan 1,556 per 2,09 plus 0,5 dan 35, karena ini cari W2 nya itu ada W2 nya sama dengan 2,9 per 1,556 plus 0,535 sama dengan 4,379,595 per 2,0955 sama dengan 2,9. Untuk minnya sama dengan min 2,9. Dilihat dari ini ininya adalah kayak gambarnya ini adalah di hasil penolakannya di 2,9 min 2,09 dan 2,9. Caranya adalah untuk titiknya adalah 1,8997 penerimaan. Jadi untuk kesimpulannya karena min T untuk uji ini itu hanya diterima jika min T tabel per titik T lebih dari T tabel. Oke, karena ini jawabannya min 2,9 ini juga dari 1,8897, jadi anu diterima. Untuk kesimpulannya karena min T tabel lebih dari T lebih kecil dari tabel yaitu 2,21,19 karena min T tabel lebih kecil dari T lebih kecil dari T tabel yaitu min 2,21 lebih kecil dari sama 49 lebih kecil 2,021, maka hal ini jadi pupuk kantor dan pupuk kacing mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Oke, kita akan melanjutkan nomor 3. Nomor 3 ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, tentukan persamaan regresinya. Yang kedua, tentukan koefisien korelasinya. Yang terakhir adalah tentukan koefisien determinasinya. Untuk soal nomor 3 ini diberitakan seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara motivasi kerja atau X dan kepuasan kerja atau Y. Pegawai di suatu perusahaan. Untuk mengetahui hubungan tersebut, peneliti menyebarkan angket kepada 20 pegawai perusahaan. Hasil dari pengisian angket tersebut adalah sebagai berikut. Di sini ada tabel-tabel motivasi kerja dan kepuasan kerja dari 20 pegawai perusahaan. Yang kita tadi itu pertama adalah tentukan pertama regresinya. Nah, ini regresinya. Tawan regresi itu adalah Y topi sama dengan A plus BX. Untuk kita buat SPSS nya saya sudah buat. Ini adalah SPSS untuk masuk ke ininya, kita copy. Kalau sudah copy seperti ini, kita langsung ke SPSS. Setelah itu kita paste, terus ke variabel view, terus kita akan kasih nama, ini adalah X, di sini adalah Y. Untuk desimalnya kita pilih 0 saja, pilih 0. Untuk label ini kita akan menamainya yang pertama motivasi kerja di X, dan ini kepuasan kerja di Y.
Measure kita ke scale dan ke scale. Nah, untuk kita mencari pertama jawaban dari regresinya, kita perlu ke analyze. Terus kita lang ke regression, terus kita ke linear. Sudah ke sini, untuk berarti intinya motivasi kerja ini apa akan mempengaruhi kepuasan kerja? Intinya itu adalah motivasi kerja itu mempengaruhi kepuasan kerja. Untuk kita ini motivasinya kita taruh di X, atau di independent. Terus kepuasan kerjanya kita taruh di dependent. Terus kita masuk ke statistik, kita kemudian fit dan deskriptif. Kita continue dan kita klik OK. Oke, kita sudah ke ini, kita langsung saja ke koefisiennya. Koefisien ini adalah ini B ini adalah kayak itu inilah regresinya, ini regresinya. Ini konstan ini 100, ini A ini adalah 140,722. Ini untuk BX ini adalah min 162. Kita lihat hasilnya. Nah, untuk di pesan kerja yang nomor A ini saya sudah membuat tabel-tabel untuk sigma I XI nya, terus kepuasan kerjanya kita buat sigma YI nya. Untuk X kuadrat untuk kita jumlah, jadi kita buat dan kita jumlahkan ke sigma XI kuadrat. Untuk ininya ini YI nya sudah ini sigma I sama juga. Terus kita persamaan regresinya. Untuk Y to P sama dengan A plus BX. Untuk cari A nya dulu. A nya itu adalah sigma XI pangkat 2 dikali sigma YI min sigma XI dikali sigma XI YI per N sigma XI pangkat 2 min sigma XI pangkat 2. Dan sudah jumlahkan 107,119, ini adalah sigma XI pangkat 2 nya, dikali 2480, ini YI min 2029, dan dikali sigma XI YI ini per 20 nya adalah N nya ini jumlah 20 yang tadi soal itu, dikali sigma XI pangkat 2 min saya lupa untuk menandainya X pangkat 2 sini, min 2024 pangkat 2. Kita jumlahkan jadi 514 juta 834 min 511 juta 303.942 per 9 juta 142.380 min 4 juta 116 840. Jadi hasilnya 3.593.892 per 25.029 tambah 440,72. Untuk B nya ini adalah N sigma XI min sigma XI juga sigma XI sigma YI per N sigma XI pangkat 2 min sigma XI ini dikali 2 dikuadratkan. Jadi 20 dikali 251 dikurangi 2009 dikali 20.480 per 20 dikali 207.119 min 2029 pangkat 2. Jadi untuk ini 5.300 5.039.960 min 5.4
4.094 min 4 per 4.148.380 min 4.100. Ini sama kayak di bawah ini, di sampingnya 4.116.840. Jadi hasilnya min 4.134 per 25,54 sama dengan min 0,162. Jadi untuk Y topinya ini adalah A sama BX sama dengan 147,72 min 0,162X. Di sini juga sama ya. Ini adalah untuk A-nya, ini untuk BX-nya. Oke, kita akan langsung ke pertanyaan nomor 3B. Nomor 3B ini memiliki pertanyaan, itu ada tentukan koefisien korelasinya. Sebelum kita langsung ke jawaban, kita harus tahu koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini memiliki dua vertikal kayaknya. Yang pertama itu semakin L-nya mendekati 1, maka semakin kuat hubungannya dan searah. Dan semakin N-nya mendekati min 1, semakin kuat hubungannya dan semakin berlawanan arah. Nah, untuk mencari X dan Y ini, kita perlu dianalyze, terus kita ke korelasi, terus ke bivariasi. Nah, karena kita di sini ada ini, langsung kita masukkan saja untuk kepuasan dan motivasi kerja ini. Kita langsung ke aja. Nah, kita sudah dapat korelasinya. Korelasi motivasi kerja ini sama dengan min 0,86 untuk ini adalah 719. Dan untuk kuasanya juga sama. Kita lihat di sini untuk nomor 3B, koefisien korelasinya itu min 1, lebih kecil dari L dan lebih kecil juga dari 1. Untuk ini juga saya sudah bilang, itu adalah S semakin mendekati 1, maka semakin kuat hubungan antar variabel secara searah. Dan S semakin mendekati min 1, maka semakin kuat hubungan antar variabel secara berlawanan arah. Karena di sini jawabannya adalah min 0,86 sama ini juga, jadi untuk kesimpulannya ini adalah jadi variabel X atau motivasi kerja hampir tidak berpengaruh terhadap variabel Y, motivasi kerja. Oke, karena ini kita akan lihat secara manual. Secara manual ini adalah R sama dengan N sigma XIYI min sigma XIYI per akar N sigma XI pangkat 2 X itu kuadrat min sigma XI buka kurung tutup kurung per kuadrat akar lagi N sigma YI pangkat 2 min sigma XI sigma YI ini sama dengan 2 akar 2. Jadi hasilnya 20 terus 51,998 min 2029 kali 2040 pas 40 per akar 20 dikali 207 115 min 2029 kuadrat akar 20 kali 313.564 min 2486 pangkat 2. Jadi untuk mendengarnya 5.039.990 min 5.040.94 per akar 4.142.380 min 4.116.841 untuk dikali akar 6.271.80 min 6.150.196. Terus kita langsung kalikan, kita ini sama dengan min 4.134 per 25.339 akar 90.804. Jadi hasil itu min 0,858 atau bisa dihitung 0,086. Ini untuk kesimpulannya yang secara manual itu jadi variabel X motivasi kerja tapi sama kayak di Google Docs ya.
Jadi variabel X ini motivasi yang tidak berpengaruh terhadap Y kepuasan kerja, yaitu yang mempengaruhi secara berlawanan arah sangat sedikit. Oke, kita akan langsung ke nomor terakhir, yaitu nomor 3C. Nomor 3C ini ada dua cara, yaitu tentukan menggunakan koefisien relasinya atau Y topi dan menggunakan SST-nya. Sebelum ke caranya, kita langsung ke SSS dulu. Kita untuk mencari korelasi determinasinya, kita perlu ke analyze. Terus kita sama kayak nomor 3A, ke linear. Terus kita tambah ke statistik, yaitu Fourier fit, tambahin L square change. Terus continue, kita oke. Oke, kita sudah punya, dan kita langsung ke model summary-nya. Ini S-square-nya adalah 0,07 atau 0,7%. Untuk ini juga sama 0,07. Kita langsung ke ini aja, langsung ke ininya. Koefisien determinasi ada dua, yaitu satu adalah diketahui L-nya sama dengan 0,0058. Untuk R kuadratnya sama dengan min 0,0058 pangkat 2 sama dengan 0,0073614 atau 0,73614%. Untuk cara kedua ini kita menggunakan SST. Coba kita untuk kita ke SST. Cara ini itu sama-sama kita sama kayak ini, tapi beda kan S2 sama 100 per SSL per SST persen. Akhirnya itu adalah sigma YI per N sama dengan 2420 sama dengan 124,3. Untuk Y topinya ini adalah sama kayak nomor 2 yang nomor 3A, yaitu 140,72 min 0,162. Ya, untuk data tabelnya itu YI min Y topi pangkat 2 terus ke X Y min YI min Y pangkat 2 ini ada Y topi. Kita sudah buat. Terus kita SST nya adalah sigma YI min Y akar pangkat 2 sama dengan 4544. SST nya ini adalah sigma I per Y topi sama dengan 4510,745 dan 10. SST nya adalah SST dikurangin SST dikurangin SSE sama dengan 4544 dikurangin 4510,745916 sama dengan 33,254084. Ini untuk mencari S nya sama dengan 100 sama kayak 100 per SSN per SSF persen sama dengan 133,254084 min 4544 4544% sama dengan 0,778 3718. Jadi untuk ini adalah R kuadrat sama dengan 0,07 sama 0,7%. Jadi variabel X atau motivasi kerja hanya berpengaruh sebesar terhadap variabel Y atau kepuasan kerja, sedangkan 93,3% sisanya sebenarnya variabel lain. Terima kasih untuk telah menonton video saya, dan bila ada kata-kata yang kurang mengenakan atau yang kurang paham, saya mohon maaf banget. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.